selamat datang di Alenia, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Nazratul Uyun. Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam majunya sebuah negara. Dengan pendidikan yang baik, maka akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang baik pula. Dengan pendidikan juga akan meningkatkan banyak sekali peluang dan juga kesempatan untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, hiduplah Anda seolah-olah akan mati esok, dan belajarlah Anda seolah-olah akan hidup selamanya. Nah, menarik sekali. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai pentingnya sebuah pendidikan untuk masa depan. Tentunya dengan narasumber kita yang sangat keren, sudah belajar dan berbagi pengalaman langsung di negeri Gajah Putih, Thailand. Ini dia Cahya Kamila Maharani. Hai Mila. Hai Kak Uyun. Oke, gimana kabarnya Mil? Alhamdulillah baik Kak Uyun. Oke, baik ya, makin cantik dan glow Masya up Allah, banget nih, Mila. terima Masya kasih. Allah. Kak Uyun juga gitu. Oh, terima kasih Mila. Gini ya, kalau cewek ketemu cewek itu kayak gini nih. Oke, Mil, nah tadi kan Mila udah kabarnya sehat, juga kayaknya Mila makin cantik, makin bersinar lah ya. Nah, karena Mila ini ya teman-teman adalah salah satu duta Raden Intan, juga sebagai delegasi KKN internasional ya. Kemarin di mana sih Mil KKN-nya? Aku di Thailand Selatan. Oke, di Thailand Khususnya Selatan. di Yala, Kak. Oh iya, keren banget kan udah KKN di Thailand. Nih pasti teman-teman juga pengen. Nah, Mil, bisa diceritakan sebelum kita ngomong-ngomong banyak banget nih tentang Thailand dan juga kegiatan di sana. Boleh ya kenalan sama teman-teman Alenia. Pasti mau banget nih kenalan sama Mbak Mila gitu kan. Dan ceritakan aktivitas Mila itu apa sih sekarang? Oke. Sawadee kun, sawadee tonpai. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cahya Kamila Maharani. Saat ini aku adalah mahasiswi aktif Fakultas Syariah semester 7 Kak. Oke. Jadi hukum keluarga Islam, lupa aku prodi. Oh iya, prodinya ya. Nanti diprotes loh sama teman-teman Iya, hukum keluarga Islam Mila gitu kan. Oh, by the way Mil, tadi itu bahasa apa? Itu bahasa Thailand. artinya apa tuh? Artinya halo semuanya, Oh, selamat halo siang semuanya. gitu. Bisa diulangin bagian yang awal yang tadi Mil? Sawadee kun, sawadee tonpai. Sawat cicekun, Sawadee tonpai. Oke. Kayaknya tuh kalau ngomong Thailand jadi cantik banget ya. Apa karena Mila yang ngomong nih ya? Oke, nah tadi aktivitasnya sekarang Mila sebagai mahasiswi semester 7 semester Oke, akhir. semester akhir. Oh ya, Mila juga kan aktivitasnya berarti sebagai duta Raden Intan ya. Oke, pasti sibuk banget ya Mil. Ya. Nah, kalau sekarang lagi tugas juga kan Ya, di bener mana? Lampung Fair di gimana? Pekan Raya Lampung Oh. di Pekor. Oke, sekarang Raya namanya Halim. Pekan Raya Lampung Iya, ya. jangan lupa Iya. hadir loh, Oh tuh. iya, jangan lupa hadir ya teman-teman di Pekan Raya Lampung. Nah, karena ramai banget juga di sana ada Mila dan teman-teman ya. Iya, benar banget. Oke, Mil, kalau kita ngomongin kemarin mungkin kegiatan Mila di Thailand, juga kan Mila ini berarti kegiatannya tentang pendidikan juga. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, kenapa sih Mil pendidikan itu jadi penting banget nih buat kita? Oke. Kalau misalnya berbicara tentang pendidikan ya Kak Uyan, kita semua tahu kalau misalnya pendidikan itu arti pentingnya adalah suatu pembelajaran sejak dini dari dasar. Kita kan pendidikan dari SD sampai wajib belajar tuh 9 tahun, bahkan Iya. sekarang 12 tahun ya Kak Uyan. Kalau sekarang pokoknya bahkan sampai S3 Iya, kali ya. kalau bisa Kalau sampai bisa guru sampai- besar. iya, gitu kan, benar-benar. Kak Uyan. Iya, jadi kalau menurut aku kenapa sih kita tuh butuh pendidikan? Yang pertama karena kalau misalnya kita berpendidikan itu akan meningkatkan produktivitas kita. Oh iya. Semakin kita berpendidikan akan semakin beda cara pandang kita memandang sesuatu, Oke. antara yang baik dan benar, salah atau tidak, itu pasti berbeda Kak Win. Jadi zaman sekarang kayaknya semuanya sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Pendidikan. Oke, jadi menurut Mila itu pendidikan bisa ngebuka wawasan, terus juga seseorang tuh bisa jadi punya value ya Mil ya, Iya, punya nilai gitu kalau kita memang fokus di pendidikan. Jadi orang juga melihat kita tuh lebih berharga. Wah, gitu. Ya. Iya dong, ya nggak Mil? Iya bener banget Mila Kak Win. merasakan itu ya. Ya lumayan Kak Win. Oke. Walaupun belum lulus. Walaupun belum lulus, tapi kan emang sudah proses dari kecil ya Mila juga kan
By the way, dulu SMA-nya di mana, Mil? Aku SMP SMA-nya di Tangerang. Oh, di Tangerang. Di Ponpes Dar El Oke. Kolam. Oh, dari anak Darko nih. Iya, bener. Oh, Tahu. boleh disapa teman-teman Darko. Ya, halo teman-teman Darko. Hai teman-teman Darko, dari Mila ya. Nah, oke, ini kita masih ngomongin tentang pendidikan juga. Nah, kemarin Mila juga kan KKN di Thailand ya. Pengen tahu sih di sana itu gimana ya kondisi tempat belajarnya begitu. Kondisi pendidikan di sana seperti apa, Mil? Mungkin sebelumnya aku mau jelasin dulu kalau misalnya aku kan KKN di sana tuh kan 20 orang ya Kak Uyun. Oh iya. Jadi kita tuh dibagi jadi 6 kelompok. Gitu. Dan aku kebagian 3 orang itu di perbatasan antara Malaysia sama Thailand. Nah, jadi aku ngajarnya itu di pesantren atau asrama. Oh, gitu. Yang mana di sana itu dari tingkat TK sampai SMA. Nah, untuk pembelajarannya sendiri itu mereka pagi itu mereka belajar tentang agama. Jadi tentang belajar fikih, Al-Qur'an, tahsin dan lain sebagainya. Sedangkan habis zuhur siang-siang itu mereka belajar tentang ilmu sosial kayak biologi, gitu ya. matematika gitu kalian. Oh, menarik ya. Ini cukup berbeda nih dengan di Iya. Indonesia. Karena setahu aku di Indonesia tuh ada ya yang menerapkan pendidikan yang kalau siang tuh belajar agama gitu, kalau pagi belajar ini. Wah, menarik nih di Thailand karena memang mungkin di sana sebagian muslim ya, Mil? Iya. Banyaknya muslim. Kalau aku Thailand itu mayoritas muslim karena aku di Thailand Selatan. Mayoritas berarti karena di pondok pesantren tadi ya. bener Nama banget. pondok pesantrennya apa tuh, Mil? Ke Suti Sartwitya. Susah ya mau mengulangnya tuh aku juga agak sulit ya. Nah, gimana sih yang mempengaruhi gitu ya pendidikan di sana itu apa aja gitu? Iya, kalau misalnya aku tanya-tanya tuh Kak, aku kan di sana sempat kayak observasi Iya, juga. observasi. Aku nanya ke mereka gimana sih, apa sih faktor yang mempengaruhi pembelajaran di sana. Nah, karena itu tuh sekolah swasta Kak, jadi itu sekolah pribadi yang mana yang melatar belakangnya semuanya itu adalah kiainya. Jadi sosok kiainya dan bantuan dari para orang tua gitu. Jadi pemerintah di sana itu membantu, namun lebih banyak diserahkan kepada pihak sekolah gitu. Dari sistem pembelajaran tadi itu pagi siang itu semuanya diserahkan sama kiainya gitu. Oke, di sana berarti memang lebih ke apa ya? Sosok pemimpin gitu ya, bener dan banget. juga pengaruh dari orang tuanya. Oke, nah kita kalau mau ngomongin masalah pendidikan lagi nih, kan kemarin Mila KKN ya, program kerjanya apa sih? Pasti teman-teman tuh ada juga yang bilang kemungkinan cuma jalan-jalan aja. Bisa klarifikasi di sini ya, Mil? Boleh, aku Jelasin. klarifikasi Kalau di sini. Mila itu punya program kerja. Iya. Nah, apa program kerja tentang pendidikan di sana itu apa, Mil? Kalau dari kelompok aku, pertama dari kelompok aku ngambil itu karena aku dulunya lulusan pesantren ya Kak. Jadi aku ngambil tentang sharing mufrodat dan liko. Namanya itu muhadatsah. Muhadatsah itu diambil dari bahasa Arab yang artinya percakapan. Iya. Jadi karena di sana mohon maaf keterbatasan bahasa asing. Oh, iya. Jadi aku di sana tuh setiap abis maghrib khususnya di anak asrama aku sharing bahasa Arab dan bahasa Inggris ke mereka. Dan mereka juga ngasih sedikit kosakata bahasa Melayu dan lainnya ke aku gitu ya. Oh, mereka tuh bisa bahasa Melayu ya, Mil? Iya ya? bisa Melayu kayak Malaysia gitu mereka tuh Kak. Gitu. Jadi aku setiap abis maghrib aku minta waktu mereka untuk kita sharing mufrodat dulu gitu. Aku sharing ke mereka bahasa Arab dan Inggris dan itu wajib mereka hafalkan untuk gitu, itu. iya. Terus kalau yang liko tadi itu apa, Mil? Liko Kegiatannya? itu kan percakapan Iya. artinya kalau di dalam bahasa Arab. Jadi di sana juga setelah muhadatsah tadi, setelah aku sharing ke mereka mufrodat, aku tuh ngasih ngomong ke mereka misalnya apa kabar tapi dalam bahasa asing dalam itu Pak. Iya. Bahasa Arab berarti ya kalau bahasa Mila Arab dan ini. bahasa Inggris. Oh, bahasa Arab dan bahasa Inggris juga. Oh, oke. Jadi awalnya dikasih mufrodatnya dulu nih. Mungkin temanya contohnya kayak apa, Mil? Temanya tentang Kalau aku di sana tuh ngambil tema yang sekitaran mereka aja. Kayak misalnya kamar mandi. Oh, Kan iya. bahasa Arabnya hamamun gitu. Nanti kita ngobrol di kamar tentang- mandi oh, itu iya. apa sih? Apa gitu. aja sih gitu ya kegiatannya gitu. Iya. Oke. Wah, keren sekali nih, Mil, di sana. Nah, karena ngajar di Thailand gitu kan. Mila merasa ada kesulitan nggak sih di sana? Pastinya ada sih kayak yang pertama ya tadi itu kesulitan bahasa. Walaupun di sana kita sharing bahasa Arab dan Inggris, tantangan terbesar aku di sana tuh juga bahasa pastinya. Karena nggak sedikit orang di sana yang belum mengerti bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Jadi iya. mereka masih bahasanya
campuran antara Thailand dan Melayu. Antara Thailand dan Melayu, mungkin Melayunya juga kita agak kurang paham agak kurang ya. paham. Tapi walaupun itu sulit, Mila merasa senangkah? Sangat gitu? senang. Sangat senang. Mau lagi Mil? Ya, mau. Karena mereka welcome banget Kak Welcome Uyun. banget ya. Oke, nah di sana Mila selain ini, karena dari Indonesia nih Mila, selain belajar bahasa tadi itu, Mila kasih apa aja nih tentang Indonesia ke sana? Oke. Selain itu juga aku mengenalkan budaya Indonesia, khususnya Lampung, karena aku tinggal di Lampung. Iya, Jadi iya. aku perkenalkan dari kita berangkat, dari kita Jakarta, terus kita transit di Medan. Itu kasih tahu ke mereka Iya. foto-fotonya gitu. Kita gambar peta. Oh, Di gambar peta. papan tulis tuh kita gambar peta. Terus juga kalau misalnya mereka nggak ngerti, kita kasih ini loh nih, Indonesia di sini, Thailand di sini. Kasih gitu. tahu mapnya ya. Iya, ke kita mereka. kasih tahu mapsnya, walaupun mungkin apa ini gitu kan. Pas mereka lihat sih kayak siger gitu, tapis, gimana sih mereka? Mereka melihatnya? sangat excited ya Kak, karena mereka bilang tuh kalau Indonesia tuh banyak banget budayanya gitu kan. Mereka pernah ngelihat batik gitu, dan itu juga mereka tertarik. Dan saat kita ngeluarin tapis, mereka lebih tertarik lagi. Oh ternyata macam-macam ya Kak, sebutannya, barangnya juga macam-macam gitu. Oh, macam-macam ya mereka bilang. Waktu pertama kali disebutkan saya Cahya Kamila gitu dari Indonesia, mereka tuh tahu nggak sih Mil sama negara kita? Ya sedihnya ya Kak, sedikit yang tahu Indonesia. Dan saat aku tanya, kamu tahu nggak sih Indonesia itu apa gitu, kurang tahu sih Kak, tapi apa yang kamu tahu tentang Indonesia gitu. Mereka menyebutkan gunung berapi, itu yang masih aku ingat sampai sekarang. Ya itu juga salah satu aset terbesar Indonesia, gunung berapi ya. Oke, itu jadi satu hal yang penting juga. Ditambah sama Mila ngasih budaya tentang Lampung ya, dan mereka excited banget. Terus Mila kasih sesuatu nggak sih ke mereka? Iya. Kenang-kenangan gitu. Ya, jadi kita sebelum KKN itu kita cari sponsor nih. Oh iya, jadi sebelum berangkat ke sana Kita cari sponsoran dulu gitu kan, kayak gimana caranya supaya kita nih bisa bagi-bagi ke mereka. Jadi kita ada sponsor bawa tapis, kain tapis yang untuk diselendangin, terus kita juga bawa gantungan kunci kecil. Itu yang biasa kita bagi-bagi. Oh ya, aku juga lupa ngomong kalau misalnya di sana tuh kita buat festival budaya Kak Yun. Oh, festival budaya, isinya tuh kegiatan tentang apa? Isinya ada lagu, nyanyi lagu bahasa Lampung, terus itu fashion show. Itu pesertanya anak-anak dari Thailand itu? Fashion show-nya itu kita baju dari sini dan kita yang menampilkan. Oke, gitu, Kak. memperkenalkan ke mereka. Memperkenalkan. Ya. Oke, keren banget nih. Pasti Mila yang jadiinnya kan, jadi modelnya. Mila MC waktu itu. Mila MC. Oke. Wah, terus mereka juga alhamdulillah berarti sudah mulai tahu nih sama Indonesia, sama kebudayaan yang ada di Lampung ya. Ya semoga ini menjadi satu bekal untuk kedepannya dan menjadi perhatian juga untuk Kementerian Pariwisata ya Iya, Mil ya. semoga. Nah boleh lagi nanti kasih sponsor lagi untuk tahun Amin. depan. Atau kasih sponsor khusus nih buat Mila juga, biar teman-teman yang dari Thailand semakin kenal sama Indonesia. Nah Mil, kalau ngomongin masalah pendidikan, tadi kan udah tuh KKN di sana ya. Nah kalau Mila sendiri melihat secara lebih jauh gitu ya, apa sih tantangan terbesar pendidikan yang ada di Indonesia ini Mil? Ya, kalau ngomongin tantangan terbesar yang di Indonesia itu aku fokus ke teknologi, Kak Oyun. Karena kan seperti kita ketahui nih, kalau misalnya masih banyak daerah-daerah terpelosok tuh yang masih tertinggal dengan teknologi. Sedangkan kita ini sudah mau 5.0 dan mereka tuh masih belum mengenal teknologi itu, Kak Oyun. Jadi kayak kurang adil rasanya kalau misalnya kita sudah menikmati kecanggihan dunia, namun mereka-mereka yang di sana itu masih kurang gitu. Dan itu masih di Indonesia gitu ya, di daerah-daerah emang mungkin kita udah bisa cepat banget nih akses internet gitu ya. Terus sayang banget teman-teman yang di daerah masih kekurangan gitu. Mila, apa ada keinginan juga nggak sih kalau misalkan suatu saat nih Mila punya cita-cita gitu kan tentang pendidikan, apa Mil? Kalau aku pengen buat sekolah sekolah. yang mana isinya itu kelas minat bakat tanpa harus mengalami diskriminasi atau pengecapan gitu Kak Oyun. Kayak mana? Kayak Diskriminasi dalam misalnya hal apa? nih, kita semua tahu kalau misalnya orang yang pintar matematika atau bahasa Inggris itu selalu dicap pintar gitu kan Kak Oyun. Pasti pinter Oh, nih pinter gitu. nih, gitu. Padahal kan nggak selalu ya Kak Oh Oyun. iya, nggak selalu. Ada orang yang punya minat dan bakatnya masing-masing dan keahliannya masing-masing. Jadi cita-cita aku pengen diriin sekolah yang mana isinya itu sesuai dengan keinginan minat bakat mereka, biar diasah sejak
dini gitu. Karena dengan kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu dengan kesenangan kita, itu pasti niatnya beda ya kalau ini. Oh iya, pas kalau kita suka gitu ya, sesuai passion kita pasti menjalani itu juga sepenuh hati. Wah keren nih teman-teman, ternyata Mila ini ingin apa ya, memutuskan stigma gitu ya Mil. Kalau misalkan pintar itu nggak cuma pintar matematika, nggak cuma juga pintar bahasa Inggris. Jadi setiap orang itu pintar dalam bidangnya masing-masing. Wah, kita doain ya semoga Mila ini nanti bisa punya sekolah beneran ya Mil ya. Amin. Untuk anak-anak yang memang pengen banget belajar sesuai dengan minat dan bakatnya mereka. Nah, setelah ini nih Mil, teman-teman kayaknya teman-teman Alena juga kepo nih kalau KKN internasional ini gimana sih caranya gitu kan. Tapi setelah yang satu ini. Hai teman-teman Alenia, kita balik lagi bakal ngobrol sama Cahya Kamila. Kita lanjut ngobrol ya Mil. Iya, seru banget nih tentang KKN internasional. Nah, pasti teman-teman tadi kepo. Sekarang bakal dijelasin nih sama Mila gimana sih Mil prosesnya, terus kemudian bisa sampai Thailand tuh KKN gimana? Oke, jadi ini tutorial, Tutorial untuk KKN internasional. Oke. Yang pertama pastinya Kak Oyun itu adalah mendaftar. Oh, Iya nggak sih? mendaftar, Kalau iya. misalnya kita nggak daftar, soalnya nggak bakal mungkin gitu. Terus yang kedua itu untuk persyaratannya itu ada yang namanya TOEFL. Oh TOEFL, berapa TOEFL-nya? TOEFL kalau untuk KKN internasional itu minimal 500. Itu Wow. TOEFL dan atau TOEFL ya Kak. Jadi bisa Inggris, lumayan bisa besar Arab ya. gitu. Iya. Terus. Terus itu ada hafalan juz 30. Oh, juz 30 wajib nih ya? 30. Iya, jadi nanti kita ditanya bahasing gitu, terserah diacak gitu ya? diacak, Oh, terserah dari pengujinya, kita disuruh bacakan surat ini gitu. Dan itu terserah pengujinya mau surat apa gitu ya. Penting masih sekitar di juz 30. Juz 30 ya. Terus apa lagi? itu juga ada yang namanya tes baca Al-Quran Kak Hoyun. Soalnya kan kita UIN ya, kalau Iya. misalnya nggak bisa ngaji kan nanti Pasti di sana orang, karena orang luar kan taunya UIN itu pasti sudah bisa ngaji ya. Terus apa lagi Mil? yang selanjutnya yaitu pasti punya paspor Kak Oyun. Soalnya nggak mungkin kita terbang ke sana kalau nggak punya Itu paspor. pada saat proses pendaftaran paspor itu sudah menjadi persyaratan? Belum sih Kak Oyun. Oh itu setelah Setelah- keterima kali ya? setelah keterima baru proses pembuatan Paspor. Oke. Untuk secara biaya gitu Mil? Oh ya, secara biaya ini waktu itu sempat banyak banget orang-orang yang komen. Jadi aku tuh pernah ngupload TikTok Kak Oyun. Iya. Jadi di TikTok aku tuh banyak banget yang komen ini mah khusus yang kaya-kaya aja, khusus Oh, orang yang gitu. punya orang dalam aja Ini gitu. yang punya privilege aja nih, Iya, gitu. banyak bilang kayak gitu. Padahal enggak teman-teman. Jadi KKN internasional ini gratis. Gratis emang 100% dari kampus ya. Bahkan dapat biaya juga Kak. Ya itu sponsor tadi itu ya Mil banyak. Iya, dan dari UIN juga kan kita dapat. Iya dapat juga. biaya. Dari luar tadi juga dikasih oleh-oleh gitu ya Iya, untuk dapat di sana, sponsoran iya. gitu. Jadi di sana kita tinggal menjalani prokja dan ya explore. Ya di explore, Thailand kasih dan yang observasi. terbaik ya, bawa nama baik UIN, terus juga cari pengalaman sebanyak-banyaknya di sana. Nah ini klarifikasi dari Mila ya teman-teman. Klarifikasi. Jadi KKN internasional itu free semuanya, sudah Gratis. ditanggung oleh pihak UIN Raden Intan Lampung. Benar. Bahkan ada juga sponsor dari luar ya, dari mungkin kementerian, dari UMKM Iya, gitu ya Mila. UMKM. Oke, itu viral. Yang berapa yang nonton Mil? Yang banyak mempertanyakan apa? Banyak banget ya Mempertanyakan ini nih jangan-jangan apa orang kaya aja iya, gitu. Ngomongin. Berapa yang nonton berapa Mil? Yang nonton tuh hampir 100-an ribu kalau yang di TikTok aku. Wah gitu. Tapi Mila ini kasih misalnya kasih Iya, komen masukan gitu. pastinya kalau. Oke, dan Stigma-stigma pastinya itu. klarifikasi di sini ya. Boleh ini nanti Mila share bagian ini khusus ya. Klarifikasi kalau KKN internasional itu gratis ya. Itu sebenarnya aku juga sempat mempertanyakan sih, apakah 50-50 begitu untuk biayanya. Oh, ternyata semuanya gratis, Gratis, ya. kawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mil. banget. Bisa terbang ke negara tetangga ya, bisa cari pengalaman. Nah, ada lagi nggak prosesnya Mil? Untuk prosesnya sih udah ya kalau Udah. kayaknya cukup itu aja.
Yang penting penuhi persyaratan tadi Penuhi ya. persyaratan. Jangan lupa untuk stay tune kalau ya di IG apa UIN tadi. IG UIN pastinya. Yang belum follow harus banget follow ya. Apalagi mau KKN internasional. Oke, kita bakal masuk ke sesi games. Ini jawab cepat dan jujur, Yamil ya. 3 kata tentang KKN internasional. Explore, mengudara, mendunia. Wah. Apa tuh maknanya, Mil? Maknanya? Ya, jadi explore itu maksudnya kita observasi, Kak. Karena di sana itu aku nggak hanya belajar, aku nggak hanya mengajari. Jadi di sana itu lebih ke sharing. Aku juga banyak belajar di sana, terutama observasi dari mulai budaya, makanan yang sangat berbeda lidahnya itu, kawan, dan juga tempat-tempat wisata. Oh iya. Tuh. Makanan yang kamu suka di sana, Mil? Makanannya itu durian dengan gula ketan khas Tantu. Oh, jadi apa sih kalau dari Thailand durian apa namanya, Mil? Durian musangking Ya, itu enak banget, Mil. banget. Jadi Itu juga pengen. besar banget kalian. Kita kan juga sebenarnya ada ya durian di Indonesia. Di sana besar banget durian. Banget. Oh, enak ya, Mil ya. Oke, terus apa lagi nih kalau tempat wisata, Mil? Iya. Kalau tempat wisata tuh aku ke Skywalk. Apa isinya? Skywalk itu bangunan tinggi, itu kita naiknya tuh pakai lift, dan juga itu kan Skywalk itu pariwisata yang udah mendunia ya, Kak. Jadi itu waktu aku kesana juga itu banyak turis-turis. Jadi dari Cina, dari Malaysia, Indonesia gitu. Dan sekitaran situ lah pokoknya. Karena itu tuh wisata tentang awan. Jadi kita tuh ngelihat sunrise pagi-pagi, hamparan awan gitu. Oh, kita tuh bisa janjian bisa pegang awan gitu juga nggak sih, Mel? Enggak. Bisa ngelihatnya karena aja itu berarti. ada dilapisin kaca gitu. Oh. Pas kita masuk juga sepatu kita tuh harus dilapisi. dilepas. Oh, harus dilapisi. Oh, gitu. Oke. Jadi pengen balik lagi, Mil, ke Pengen Thailand. banget, Pengen. Oke, ajak aku ya, please. Digratisin lagi Oh. ya. Oh, itu bisa kita Bicarakan bicarakan ya sama Humas UIN mungkin. Nah, terus apa nih, Mil, yang paling berkesan selama KKN internasional? Yang paling berkesan selama aku di sana itu pastinya penerimaannya, welcomingnya, Kak ya. Di sana itu benar-benar nerima kita, benar-benar seantusias itu. Bahkan mulai dari anak kecil, Kak Uyun. Karena aku juga suka anak kecil, dan ternyata anak kecilnya itu kalau aku tahu dari guru-gurunya itu memang menyukai orang asing. Jadi walaupun anak kecil itu dominan mereka berbahasa Thailand. Jadi mereka tuh ngomong sama Mila ngomong Thailand gitu. Iya, terus ngomong Thailand atau ada sedikit yang bisa bahasa Melayu, dan selebihnya kita kayak pakai bahasa tubuh kayak gitu. Foto-foto gitu ya. Dan mereka seantusias itu dengan kita. Jadi waktu perpisahan itu aku sedih banget itu karena ngelepasin terutama itunya. Anak-anaknya ya. Ya, semoga suatu saatnya Mili bisa ketemu lagi ya sama mereka. Amin. Mungkin Wasmila jadi kedutaan. Amin ya Allah. Berkunjung ke Thailand. Nah, kan kayak ada cerita-cerita KKN juga banyak kan ya. Nah, semoga nanti dipertemukan kembali ya, Mil. Nah, yang terakhir, Mila, hal yang paling membanggakan dari diri seorang Mila itu apa? Kalau misalnya ditanya ini, itu sebenarnya bingung nggak bingung. Tapi aku mau jawab kayak kita lihat dari sekitaran sini aja. Jadi yang banggakan diri aku itu bahkan untuk bisa bertahan sejauh ini gitu, masih bisa mengerjakan antara dunia dan akhirat, masih ya balance gitu, masih alhamdulillah banget. Dan aku masih bangga sama diri aku yang belum melenceng lah itu. Yang masih lurus yang masih banget lurus aja gitu. Oke, jadi ya Mila patut bangga memang ya, Mil, atas pencapaian. Mungkin bisa menyeimbangkan antara organisasi gitu juga ya, Mil ya, antara pendidikan terus dunia akhirat gitu ya, Mil. Jadi ya itulah memang diri seorang Cahya Kamila Maharani. Oke, makasih banget Mila hari ini udah mau ngobrol-ngobrol di Alenia, dan makasih juga teman-teman Alenia sudah setia terus tonton Alenia. Jangan lupa ya, Mil ya, untuk dipantengin episode kita ngobrolin tentang KKN internasional. Teman-teman, pendidikan adalah pekerjaan kita bersama, dimulai dari orang tua, keluarga, dan juga pemerintah. Nah, ini semua harus dikerjakan secara bahu-membahu untuk bergandengan tangan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Alenia, dan sampai jumpa di episode berikutnya.
Dadah.